tim Satgas Covid PPNI Kabupaten Banggai akan melakukan internal meeting pada Komisariat Batui, yang mana Komisariat Batui ini terbagi ada 3 komisariat, itu Kintong, Sinorang, dan Batui sendiri, yang mana kami akan melakukan sosialisasi penggunaan APD dan pelepasan APD pada internal tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Batui, baik di Sinorang dengan di Kintong, yang mana bisa terhindar dari wabah virus corona, karena banyak penggunaan dan APD pelepasan itu yang prosedurnya yang belum sesuai lah. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Batui, Pak Kapinusla KWSKM. Yang terhormat Dr. Ayu Putu Gayatri Unit Pertama. Dan yang terhormat Ketua PPNI Kabupaten Banggai Bapak Haji Zulkarnain Asona SST, dan Ketua Tim Satgas PPNI Kabupaten Banggai Ibu Mirawati Tongko Eskemders. Kepala Puskesmas Batui, yang kami hormati Dokter Puskesmas Batui, yang kami hormati rekan-rekan 3 Puskesmas Kintong, Sinorang, dan Batui, rekan-rekan Satgas yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas dengan izinnya kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penguatan kesiapsiagaan tenaga kesehatan, khususnya perawat, di dalam menghadapi atau menangani pasien-pasien COVID-19. Kami berterima kasih kepada Kepala Puskesmas atas fasilitasi yang diberikan kepada kami tim Satgas, yang pada saat ini sudah kunjungan yang kelima. Yang pertama itu di Kampung Baru, kemudian di Simpong, kemudian Nambo, kemudian Biak dan Unduhon, ya. Biak dan Unduhon digabung jadi satu, dan yang kelima ini di Batui. Ketua PPNI Kabupaten Banggai, yang saya hormati Ketua Tim Satgas PPNI Kabupaten Banggai bersama anggota yang sangat hadir pada kesempatan hari ini. Saya hormati Dokter Puskesmas, terlebih rekan-rekan anggota PPNI dari Puskesmas Kintong, Sinorang, terlebih rekan-rekan PPNI yang ada di Puskesmas Batui. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, izinnya, sehingga kita boleh berkumpul di ruangan yang saya bisa katakan sederhana ini, karena dari posisi saja kita sudah memperlihatkan kesederhanaan, sehingga bisa terlaksananya acara kita pada siang hari ini. Untuk itu terlebih dahulu saya mohon maaf atas keberadaan ruangan yang telah disiapkan oleh rekan-rekan kami. Itulah yang dapat kami buat. Selanjutnya tentunya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mewakili teman-teman PPNI Puskesmas Batui, kepada tim atau Ketua PPNI Kabupaten Banggai, kepada tim Satgas PPNI Kabupaten Banggai, bahkan rekan-rekan PPNI dari Puskesmas Kintong, Sinorang yang boleh hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim penanganan COVID-19 dari gugus DPD PPNI Kabupaten Banggai, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkunjung ke Komisariat Puskesmas
Batui yang terdiri dari Puskesmas Kinton, Puskesmas Sinorang, dan Puskesmas Batui. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua ya, bahwa kunjungan ini sudah merupakan kunjungan kelima sejak dibentuknya tim Satgas ini oleh DPP melalui DPW. Kita harus melindungi diri. Pelajaran bagi 20 orang ini ya, 20 orang ini semua meninggal dalam misi kemanusiaan, bertugas saat menjadi perawat di rumah sakit yang sudah ada pasien terinfeksi. Ini tidak semua di ruang isolasi, ada yang di ruang UGD, ada yang di ICU ya. Mereka karena di rumah sakit itu sudah ada yang terinfeksi, kemudian mereka melakukan transmisi. Kalau Ninu ini dia riwayat dia melakukan kontak dengan pasien Korea, dan pada saat itu pasiennya sudah ada ciri-ciri pasien COVID dan dia tidak menggunakan APD sama sekali. Nah, misalnya ada APD tetapi mungkin tidak sesuai dengan standar, nanti itu yang bisa disampaikan kepada kami. Sehingga kami juga memiliki punya bantuan dari pusat ya. Kita punya bantuan APD dari DPP melalui DPW kemarin sebanyak 80 unit. Kemudian itu dibagi per seluruh DPD ya. Nah, tapi kita perlu identifikasi dulu karena juga bantuan ini terbatas. Jadi kita memberikan pada perawat-perawat yang sudah misalnya sudah ada satu kasus positif di situ atau ODP-nya banyak, kemudian perawatnya juga mengeluh terbatas APD, kemudian nanti kita bisa supply, kita bisa sumbangkan ya. Sebelum menggunakan APD kita cuci tangan 6 langkah dulu. Cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan kita Setelah itu kita menggunakan nurse cup. Kalau yang tidak biasakan, kalau yang beli satu set itu kan ada ya. Kalau maju okai satu set itu kan ada nurse cup, itu bisa juga digunakan. kedua Setelah itu kita menggunakan masker. Nah, ini yang perlu rekan-rekan ketahui untuk masker ini, ya masker N95 ada yang tali warna kuning itu, yang 2 atau yang biru. Nah, cara menggunakan masker N95 kalau yang pakai tali perekat di telinga kan gampang, tinggal begini. Tapi kalau ada ya tali yang atas bawah itu harus hati-hati pemasangan karena mulai melepas sampai memakai. Besi ini sensitif karena di mata. Kalau kena di mata bisa iritasi, bahkan luka. kita gunakan masker. Setelah itu kita gunakan gaun. Oh ya, sorry, handskun pertama. Handskun pertama. Jadi handskun ini 2 lapis. 2 lapis. Handskun on di pertama. Jadi kalau APD-nya terbatas dimaksimalkan. Tetapi kalau ilmu PPI kalau kita menggunakan handskun ini, 1 handskun 1 pasien. Kenapa? Takutnya kita akan terjadi cross infeksi. Jadi 1 pasien kita pegang, kemudian kita pegang tempat lain. Nah, itu menggunakan kalau pakai gaun ini banyak dia penggunaan tali-tali. Nah, setelah itu kita gunakan kacamata. Terakhir handskun lapis kedua. Di sini 1 ya. Sudah saya bilang tadi kalau terbatas ya dimaksimalkan. Ini level yang kedua ya.
Kalau level yang ketiga sama saya, cuma tambahannya itu ada helm. Jadi pertama ke Hanskur. Yang pertama dulu buka. Handskun yang pertama kita lepaskan. Jadi kalau sampah infeksius langsung buang di sampah infeksius. Oh, ini. Kedua, gaun. Setelah itu kita buka gaun. Ya. Nah, jadi kalau buka sendiri ya, jangan minta bantuan karena sudah berkontak dengan pasien. Jadi perlu diingat rekan-rekan, jadi bagian luarnya ini di dalam, ya, coba di ya, bagian luarnya itu di bagian dalam pada saat kita membuka. Jadi posisinya posisi terbalik. Handskun lapisan pertama sekalian dibuka dengan gaun. Digulung dan ditaruh di tempat sampah infeksius. Tapi kalau yang baju oka ditaruh di anu kemudian dicuci ya. Tidak mungkin kita mau buang yang baju oka berarti habis dana bohong. Setelah buka, Setelah buka kita cuci tangan ya. 6 langkah lagi. buka gogel. Buka gogel. Buka merunduk. Ini kan tidak bisa langsung dibuang. Tetap taruh di sampah infeksi. Tetapi dipisahkan. Jadi sampah infeksi ada dua. Ada khusus untuk ini gogel dengan untuk baju. Kalau kita bajunya terbuat dari kain ya, yang gaun kain itu bisa kita satukan untuk dicuci. Cuci dengan cairan disinfektan. Terus buka. Untuk buka masker N95 ini agak merunduk juga. Hati-hati jaga, Ya. jangan sampai kena di mata. Yang Kalau yang pakai itu pakai kuning kan dia punya tali itu kan ketat sekali karetnya. Nah itu bisa trauma nanti. Terus buka skap. Selesai itu cuci tangan 6 langkah lagi. Kita pakai kompresi itu. Kita kan waktu itu kita tidak tahu, atau bahkan seperti tadi kalau macam orang sakit mata kita mesti tahu dia bilang mata sakit mata. Tapi kalau seperti ini kan ya sama-sama kita tahu, kita tidak bisa tahu apa diagnosis itu atau tidak. Tapi namanya tugas kami tetap menjalankan screening. Saya kira hanya itu saja pertanyaan sama dari kami, apakah masih ada inisiatif atau bagaimana untuk petugas kesehatan yang melakukan. Terima kasih. Yang cabut-cabut. Jadi kalau standar kebetulan saya kerja di instalasi media sentral. Kalau kita melakukan tindakan, tapi kontak dengan pasien bisa kita pakai yang ini. Ya. Kalau handskun steril yang ini, handskun steril yang ini. Jadi kita melakukan tindakan, apakah itu lifting, pakai yang ini. Kenapa? Takut kontaminasi. Dan tadi karena ini kan tidak steril. Jadi teman-teman dalam melakukan tindakan, kalau lifting jangan pakai ini, kasihan. Handskun ini kan handskun on. Handskun on itu yang di kotak-kotak cabut-cabut. Jadi kalau melakukan tindakan ini, tapi kalau kontak dengan pasien yang pemeriksaan bisa kita pakai yang on. Tapi melakukan tindakan pakai ini. Jadi kalau yang standarnya masker bedah, jadi kalau kita tiup tembus dia, tidak tembus, keluar anginnya. Ada keluar anginnya. Ada juga masker bukan masker bedah, tapi kalau kita tiup keluar tidak tembus anginnya, itu juga bisa kita pakai. Yang prinsipnya adalah partikel sekecil apapun juga dia tidak bisa masuk, atau dia tidak bisa keluar. Ini kan masker ini fungsinya untuk menghindari supaya partikel virus itu tidak boleh meluas. Jadi
Kalau dia ditiup angin saja udah tembus, berarti virus pun bisa keluar. Jadi itu. Supaya bisa menerima saran, kalau boleh APD minimal masker bedah sama handskun. Dengan ini baju gaun per satu orang satu gaun. Karena yang dibagi kasihan orang cuma 3. Jadi kalau misalnya yang lain turun, dorang soal pinjam lagi, cuci gas, balik ulang lagi. Iyo, baku ganti. Saya ingin bertanya di sini untuk masalah APD juga yang ada di UGD ini, terutama yang di Puskesmas Batui. Misalkan kayak gaun, seperti yang disampaikan Pak Opi, yang tadi dari Puskesmas Kitong. Kita di sini memang keterbatasan juga kayak gaun itu ada berapa, sedangkan petugasnya lebih terus biasa kita gantian. Tapi yang saya pertanyakan di sini, itu gaun itu tidak habis dipakai, sudah habis menangani pasien misal kayak batuk tidak langsung dicuci dan cuma dikasih masuk di tempat steril. Itu memenuhi langkah-langkah steril atau tidak? Gaun yang kain itu bisa disteril. Kain itu bisa steril dengan autoclave, boleh taruh di trobol, lipat isi di dalam. Setelah dipakai kan tidak mungkin mau disteril. Setelah teman-teman pakai, tidak ada percikan dari darah, ada sinar matahari, silakan teman-teman berjemur. Setelah ada pasien masuk, bisa kita pakai kembali. Tapi jangan juga 1 minggu baru dicuci 1 kali. Setelah lepas dinas bisa dicuci, besok bisa kita pakai lagi kalau bisa. Kalau kita tidak bisa sterilkan, kita bisa setrika di rumah. Karena kalau standar sterilisator itu harus sampai 100 derajat Celcius untuk gaun. Tapi kalau ini tidak boleh disterilkan yang gaun ini. Kalau gaun ini kita sterilkan pasti dia jadi satu, tidak bisa lagi dipakai. Itu saya masukkan dari saya. Ya, terkait dengan APD ini bukan cuma kita di sini, seluruh Indonesia ya. Itu bermasalah ini tentang APD. Makanya saya bilang tadi, ya kalau yang tidak kontak, yang maksudnya yang menggunakan itu yang kontak erat dengan pasien PDP ya, PDP atau terkonfirmasi positif. Ya itu apalagi kalau kita mau menjemput kemudian dibawa ke rumah sakit, ya itu memang kita harus menggunakan itu. Tetap kita layani sesuai prosedur. Tapi kalau dia datang dengan batuk, sesak napas, itu perlu kita kaji dari mana dia, kemudian apakah ada riwayat perjalanan, apakah dia pernah kontak dengan orang yang dari perjalanan, kayak yang kasus terakhir ini kan yang dari Morowali, dia berkontak erat dengan cucunya yang terkonfirmasi positif. Saya rasa itu nanti sebagai catatan juga bagi kami. Terima kasih. Alhamdulillah, sosialisasi penanganan COVID-19 dilakukan di Puskesmas Sinorang telah selesai dilaksanakan oleh tim Satgas Kabupaten PPNI Kabupaten Banggai yang dilakukan di Puskesmas Sinorang, baik Komisariat Sinorang, Komisariat Batui dan Komisariat Kintong telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Oke, thank you. Terima kasih.